Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa alhamana ulumul ulama ar-rasihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah yang selalu hadir semoga dan menjadi makhluk terbaik dan berhormat bersahabat dan hadir di dalam beliau hadir penjahat dan hadir rahasi terutama juga yang kita akan menjadi manusia nanti Al-Ustaz hadir Muhammad Tazkir dan juga dan juga Habib Asal dan Habib Hasan dan Al-Atas dan Air Jahat dan Al-Quran dan segala para asatid yang tidak bisa disebutkan namanya. Mudah-mudahan keberkahan para baik para asatid kita semua mendapatkan keberkahan majelis yang amin ya rabbal alamin. Dan segenap hadirin jamaah majlis semoga Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah luar biasa yang datang dari jauh dan datang dari latar belakang macam-macam para alumnus dari pondok pesantren ya dari ujung kulon ya dari Mata Merah Pertama dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi usaha untuk semua datang ke sini Allah Subhanahu wa taala sudah banyak-banyaknya. Berlimpah kali terutama Allah berikan rahmatnya, berikan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala kita sedikit membaca kajian kita Al-Imam yang dikarang oleh Imam Ghazali yang mengambil keberkahannya karena kalau dalam bahasa Indonesia itu banyak begitu dalam kajiannya dan bahasa yang kita dulu yaitu kita Al-Imam. Dalam kutipannya beliau mengatakan Ayuhal ba'dal yawm la tas'alni ma ukhfiya alaik ila bi'adana. Wahai sekalian anak-anakku, setelah ini, setelah kau sudah belajar, kau banyak sudah menimba ilmu, kau sudah banyak pengalaman, ya kalau ada masalah padamu, jangan banyak tanya sebelum kau beramalkan apa yang kau miliki. Jadi jangan banyak tanya. Kalau mau tanya, kalau mau masih resah, padahal ilmunya sudah tepat, sudah terdorong anuannya, sudah banyak makan garamnya, tapi masih resah, masih gelisah. Kata beliau, jangan banyak tanya, illa bisa menjadi kecuali dari lubuk hatimu. Pertanyaannya dari lubuk hatimu. Pertanyaan yang sangat kau butuhkan di hatimu untuk beramal. Pertanyaan yang sangat kau butuhkan untuk kau amalkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tanya-tanya mengamalkan dunia ada untuk tempat mengamalkan. Sudah mengamalkan, sudah istiqamah. Kalau sudah istiqamah, amalan Allah ini. Kalau kita belum istiqamah, belum kali ini, ya, baru kali ini. Belum kali ini, jadi utamakan kita beramal itu yang istiqamah. Ya, jadi kalau sudah istiqamah, Allah berikan keramah, Allah berikan kelebihan. Kalau kita istiqamah dulu, ya, Pak dia masih
masih hilang-hilangan, di luar ini masih tanggung-tanggungan, apalagi masalah itu. Jadi kalau masih istiqomah, maka jangan berharap kita menjadi orang soleh. Jadilah kita orang yang soleh. Jadi kata beliau, saya Ghazali dan banyak-banyak amalkan begitu yang kita. Kalau kita sudah mengamalkan ilmu, maka saya akan rasakan kenikmatan di dalam hati kita dalam pengembangan ilmu dan dalam berkat Allah dan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hal ini beliau katakan, ya sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam surah Al-Kahfi, beliau katakan, "Wala tas'alni hatta yaqulu awan hatta tas'alni asaikin hatta ubdila laka minhu dzikra." Jangan kau tanya wahai Abu Musa tentang perihal apapun sampai aku beritakan kabar-kabar dari Allah. Itu kan dalam surah Al-Kahfi. Nabi Musa masuk saja itu oleh Allah, tapi kata Nabi ini jangan banyak tanya. Tanya ini atau kita adalah kami hudud. Jadi kalau Imam Ghazali mengambil dan mengutip apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita kepada Nabi Allah Musa. Ini bukan Nabi Musa yang hebat, Nabi Musa Nabi Allah Majli, tapi harus konsekuen atas sebab mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu banyak, kalau hasil itu begitu luasnya, yang mengutip ilmu illa Allah. Allah tidaklah memberikan ilmu itu kecuali hanya sedikit. Jadi perihal ini tak boleh lain-lain sebelum kita banyak mengamalkan dan banyak amalnya demikian. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan menjanjikan saurikum ayati pada saat itu. Aku akan perintahkan, aku akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran, tapi sabar-sabar. Ya, betul. Tidak sabar dengan dunia, tidak sabar dengan kehidupan, tidak sabar dengan cobaan yang kita akan dapat kehidupan dan belajar. Dengan berikut ayat ini, pada perintahkan tanda-tanda kebesaran itu, maka janganlah engkau tergesa-gesa. Dan maksudnya apa? Di balik ujian yang ada pada kita, di balik cobaan yang ada pada kita, pasti ada hikmahnya. Tapi sabar. Kita lihat dan kita dapat pelajaran dari cerita Nabi Musa terhadap Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Musa tidak tahan di hal yang macam-macam yang aneh-aneh, tapi di balik itu ada hikmah yang luar biasa yang Allah perintah Allah biarkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan begitu juga masalah kita, di balik semua masalah ada hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan kepada kita. Karena itu bersabarlah dalam segala ujian, cobaan dan kehidupan yang ada pada kita selamanya, baik senang maupun susah, baik cerita maupun bahagia. Bagaimana yang diucapkan oleh Bujangga, bagaimana yang mengatakan, "Lau alimal abdu mawasil al-aqdar, la baqara min su'i dhalihi billah." Andaikan seseorang itu mengetahui esensi maksud daripada segala takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, maka saya akan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lagi bulan lagi ini umurnya, bulan akhir bulan, ya bulan yang banyak itu, tapi kita sabar, kita ujian kita sabar, kita cobaan kita sabar. Lapai manfaat membaca dan takdir. Andaikan seseorang itu tahu esensi hakikat daripada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan menangis. Itu adalah karena takut kepada Allah. Tahu-tahunya di akhir daripada di awal bulan Juni, Allah
setiap hari. Oh, kemarin tidak sempat kasih tahu, kemarin tidak sempat banyak berpikir berkah kepada kau. Banyak yang berhikmahnya, banyak dapat pelajarannya. Oh, kau telah angkat, kau diberikan kenikmatan seperti itu. Kenapa? Allah sengaja berikan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita sudah